kalau satu itu. Oke, itu strategi dari PPA. Kita dengerin dulu kalau dari Pak Indra Kanona dari Buma. Oke, mungkin kalau dari kami di Buma mungkin yang pertama kalau saya bisa, ini terkait dengan ini ya, strategi maintenance untuk menghadapi krisis daripada part dan komponen kira-kira gitu ya. Iya Pak. Mungkin kalau saya bagi krisis kan bisa yang kita alami kan ya krisis daripada ketersediaan, yang kedua tentu saat ini dengan kenaikan harga yang cukup tinggi gitu. Nah, sebenarnya tadi Pak Suhar sudah banyak mengulas tuh, sebenarnya itu sangat penting hal bagaimana maintenance kita itu bisa kuat dan juga tentu untuk mendukung terus operasional ya, karena tujuannya pasti ke sana gitu. Nah, bagi kami di Buma yang pertama adalah mungkin saya ambil gambarnya dari atas dulu gitu, dari strategic level. Tentu di Buma kami sudah berpikir sebenarnya sebelum krisis jauh bahwa kita harus punya long term partnership dengan key partner atau key supplier kita gitu. Dan memang sama seperti PPA juga, ya alat yang kita pakai pun tidak terlalu banyak beragam ya. Kita punya hanya 2-3 brand utama gitu ya yang kita pakai gitu. Dan dengan key partner supplier ini kita engage partnership-nya untuk long term gitu. Jadi bukan untuk yang sebelumnya kita mungkin punya kontrak setahun 2 tahun, sekarang kita extend. Pertama itu fasenya seingat saya 2016, 5 tahun, kemudian kita extend lagi sekarang sampai 8-10 tahun. Jadi kita engage untuk long term partnership. Nah, di dalam long term partnership tersebut, mungkin yang tadi Pak Jokowi sampaikan jadi nasabah prioritas kira-kira gitu. Kita udah lock daripada, jadi ini termasuk dari ketersediaan daripada alat, berarti capex-nya, maupun juga untuk support operational, spare part dan komponen dan support technical support yang lain gitu. Kita lock di sana dengan satu agreement yang kuat sehingga untuk mengcover setiap kenaikan dan inflasi yang ada gitu. Jadi lebih kepastian jangka panjang. Karena kita tahu variability itu kan tadi naik turun ya, seperti Pak Medi juga sampaikan variability-nya tinggi. Nah ini kita lock dalam jangka panjang. Itu dari strategi bisnisnya gitu. Sehingga kita bisa punya kepastian untuk operasional jangka panjang dengan supporting daripada pendukung daripada supplier spare part dan komponen gitu. Yang kedua tentu dari sisi operasional. Tadi Pak Suhar sudah banyak ngomong tuh biar sama seperti saya, bagaimana sekarang dengan di operasional ini kita bisa optimalisasi life daripada spare part dan komponennya gitu. Kita optimalkan life-nya gitu supaya mengurangi pemakaiannya juga gitu. Yang pertama tentu basicnya kita selalu pastikan basic maintenance prosesnya jalan dengan baik. Sehingga yang kedua tentu strategi spare komponennya kalau bisa umurnya panjang gitu. Sehingga mengurangi pemakaiannya sehingga cost per hour-nya pun juga lebih dalam satu cycle-nya bisa lebih murah gitu. Jadi itu membantu juga. Nah terus yang ketiga, yang berikutnya tentu untuk jangka panjangnya ya kita juga harus punya proteksi di dalam internal. Misalnya saya ambil contoh komponen gitu. Sama kita invest untuk beli core komponen, kemudian kita juga put rebuild center kita optimalkan rebuild center, kita bikin fasilitas yang bagus supaya kualitasnya juga bagus sama seperti rebuild center dari supplier kita. Tapi untuk memproteksi kita di dalam satu safety level komponen supply gitu. Jadi itu kita lakukan gitu dan kita punya fasilitas itu di Balikpapan sekarang gitu. Dan sekarang standarnya sudah kita naikkan dengan standar yang lebih bagus, hampir sama lah. Menurut saya standarnya juga sama dengan daripada supplier punya rebuild center gitu. Nah itu untuk memprotek komponen. Nah kemudian untuk inventory ya. Inventory tentu dengan key partnership, long term partnership ini, key supplier kita bilang kalian harus bantu untuk kita manage inventory. Saya nggak mau keep inventory saya banyak gitu, saya kan harus manage cash flow saya gitu kan, liquidity saya gitu. Dulu kita vendor health stock, sekarang kita akan masuk namanya vendor manage inventory. So inventory-nya di-manage oleh vendor sedapat mungkin gitu. Jadi namanya VMI project, kita lagi lakukan itu untuk supaya bisa memprotek kita. Jadi semua itu dalam payung besar daripada partnership tadi gitu. Jadi kalau saya mau kasih bukan tipsnya lah ya, saya pikirnya agak jangka panjang karena unit ini kan harus hidup panjang lama gitu ya. Nah jadi kita engage-nya dalam bentuk yang lebih panjang baik daripada spare part, tapi kita internal capability pun harus punya proteksinya gitu. Ya. Kira-kira mungkin itu sedikit tambahnya Tom. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko dan Pak Indra. Aplaus dulu dong untuk 5 pembicara kita ini. Itu tadi session pertama gitu ya.